New Product Development atau yang biasa disebut dengan NPD adalah suatu istilah untuk menjelaskan suatu proses lengkap dalam mengupayakan sebuah produk baru untuk mencapai pasar. Langkah-langkah penting dalam pengembangan produk yang pertama adalah idea generation. Pemunculan gagasan baru harus sesuai dengan jenis perusahaan. Yang kedua adalah idea screening. Tujuan penyaringan adalah mengurangi banyaknya gagasan dengan mencari dan menghilangkan gagasan buruk. Yang ketiga adalah konsep development and testing. Dalam hal ini, konsep produk berbeda dengan gagasan produk dan citra produk. Suatu gagasan produk adalah gagasan bagi kemungkinan produk yang oleh perusahaan dianggap bisa ditawarkan ke dalam pasar. Suatu konsep produk adalah versi terinci dari ide yang diungkapkan dalam istilah konsumen yang mempunyai arti. Sedangkan suatu citra produk atau image adalah gambaran khusus yang diperoleh dari produk nyata atau calon produk. Yang keempat, marketing strategi development. Pernyataan strategi pemasaran terdiri dari 3 bagian untuk memperkenalkan produk ke pasar. Bagian pertama menjelaskan ukuran, struktur, dan tingkah laku pasar sasaran, penempatan produk yang telah direncanakan, penjualan, serta bagian yang kedua menguraikan harga produk yang direncanakan, strategi distribusi, dan biaya pemasaran selama tahun pertama. Bagian ketiga menjelaskan penjualan jangka panjang yang direncanakan. Yang kelima adalah business analysis. Bila manajemen telah menentukan konsep produk dan strategi pemasaran, perusahaan bisa mengevaluasi daya tarik usulan perusahaan-usaha tersebut. Manajemen harus menilai penjualan biaya dan perkiraan laba untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi tujuan perusahaan. Jika telah memenuhi, produk bisa bergerak maju ke langkah pengembangan produk. Yang keenam adalah product development. Bila produk tersebut lolos dari uji analisis usaha, konsep itu lalu menuju riset dan pengembangan atau rekayasa untuk dikembangkan menjadi riset dan pengembangan satu atau beberapa versi, bentuk fisik, dan konsep produk agar bisa menemukan prototipe untuk memenuhi konsep produk dan dapat diproduksi dengan biaya produksi yang telah dianggarkan. Yang ketujuh adalah market testing. Pengujian pasar ialah keadaan di mana produk dan program pemasaran diperkenalkan kepada kalangan konsumen yang lebih otentik untuk mengetahui bagaimana konsumen dan penyalur mengelola, memakai, dan membeli ulang produk itu sesuai dengan luasnya pasar. Yang terakhir adalah komersialisasi. Tahap komersialisasi menyangkut perencanaan dan pelaksanaan strategi peluncuran produk baru ke dalam sebuah pasar. Dalam mendapatkan sebuah produk, perusahaan harus memutuskan kapan, di mana, dan pada siapa, serta bagaimana caranya. Selanjutnya adalah inovasi produk atau biasa disebut dengan product innovation. Peluang-peluang yang mungkin terjadi untuk menginovasi sebuah produk adalah dengan mencoba mengurangi biaya produksi. Ini biasa dilakukan, misalnya menambah kuantitas pembelian bahan baku untuk mendapatkan potongan harga. Hal lain adalah melakukan outsourcing ke perusahaan lain untuk mencegah biaya SDM yang lebih tinggi, atau kita juga bisa mencari celah-celah yang bisa mengoptimalkan sebuah produksi, seperti memberikan layanan lain yang bisa memberikan subsidi harga. Yang terakhir adalah mengenai kategori manajemen. Kategori manajemen adalah suatu proses yang berkesinambungan antara retailer dan supplier untuk mengoptimalkan kinerja dari kategori agar dapat memberikan kepuasan kepada customer. Dalam kategori manajemen, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam membuat hierarki, yaitu segmen, brand, varian, dan size. Dari keempat hal tersebut, mana yang akan kita buat dalam first hierarchy tergantung dari kategori assessment yang kita buat. Yang diutamakan dan menjadi top hierarchy adalah kriteria produk yang membuat customer meninggalkan toko kita bila produk tersebut tidak ada, dan di bawahnya adalah kriteria produk yang dapat digantikan dengan produk lain bila produk tersebut tidak ada.